guys, welcome back again to my channel. Kembali lagi bersama aku, Andini. Jadi guys, kali ini tuh gue mau cobain pertama kali pakai soft lens gitu kan. Nah, gue tuh pengen kalian semua tahu gitu, kalian semua biar yang untuk pemula gak takut ngerasain dan nyobain soft lens. Gue juga sebenarnya takut nih, cuman itu karena keperluan jadi wajib banget pakai gitu kan, makanya gue coba kali ini. So buat kalian yang memang penasaran banget sesusah apa sih pakai soft lens, gue juga belum ada bayangan diri gue gimana pakai soft lens, stay tune terus dan jangan di skip. Kita mulai. Untuk pakai soft lens ini gue pengen ngasih tahu ke kalian dulu soft lens apa yang gue beli. Jadi gue itu beli yang X2 Bioglass yang Nu Azul. Ini kelihatan nggak tulisannya, kurang lebih kayak gini, dan warnanya tuh kayak abu-abu gitu, cuman nggak ada list di pinggirannya gitu, jadi abu-abu muda gitu. X Bioglass. Nah, selain soft lens X2 Bio yang tadi gue beli, gue juga beli air soft lensnya X2 Comfort Extra yang 120 ml, jadi buat ganti-ganti gitu. Jadi fungsinya air soft lens ini, ketika kalian pakai soft lens, airnya dibuang, pakai ganti air yang baru. Jadi setiap soft lens itu keluar atau dipakai, airnya selalu ganti dengan air baru ini gitu, supaya soft lens itu tetap steril dan nyaman dipakai. Nah, for your information aja, ini tuh sebenarnya kalau nggak dibuka dia tuh bisa sampai 2023 di sini expirednya. Tapi ketika sudah kalian buka, ini hanya bisa dipakai selama 6 bulan jangka waktunya. Itu pun kalau misalnya memang kalian sudah nggak nyaman dipakainya, itu harus stop. Ya, kita buka soft lensnya. Oh iya, sebelumnya kan emang gue kayak buta banget kan, apa sih gue harus pakai soft lens apa untuk pemula gitu yang belum bisa sama sekali kan. Dan itu harusnya tuh tekstur soft lens itu emang harus benar-benar tipis banget supaya nyaman di mata. Dan kebetulan gue ngeliat si selebgram Dwi Handa, kalau kalian udah tahu tuh si Dwi Handa, ternyata dia pakai X2 Bio juga gitu, pakai X2 Bio. Nanti fotonya gue taruh X2 Bio yang azul juga, cuman nggak tahu yang azul atau nu azul, gue lupa. Dia tuh bilang awalnya susah banget pakai soft lens, kayak ada yang nyangkut gitu di mata, nggak betah gitu kan. Karena kalau pengalamannya dia, karena di sebelum nikah itu dia kan mau pakai soft lens, dia harus sebulan latihan pakai soft lens, dan dia pilihannya jatuh ke X2 Bioglass ini. Nah, makanya kan karena gue pemula, jadi gue penasaran dan gue pengen nyobain, pengen bener-bener coba gitu rasanya gimana, apakah bener yang dibilang orang-orang kalau Bioglass ini tuh enak untuk pemula gitu ya. Kita buka, kita unboxing. Jadi penampakannya tuh gini guys. Ini, jadi ini tuh tempat soft lensnya, yang R untuk right, ini yang buat sebelahnya left, jadi kanan kiri. Jadi kalau kalian yang minus, emang tuh berpengaruh banget. Kalau yang kanan dan kiri itu jangan sampai ketukar, supaya fungsi si soft lensnya itu tidak berkurang. Nah, kurang lebih begini nih penampakannya. Begini coy. Gue pikir ini kan ada tuh di dalamnya tuh, kelihatan ya. Gue pikir tuh langsung di tempat sininya, ternyata enggak gitu, dipisah. Ini udah ada air soft lensnya juga di sini. Di sini juga ada keterangannya, diameternya berapa, pokoknya warnanya apa. Kalian yang pemula juga, di kardusnya ini tuh ada tata caranya loh, petunjuk penggunaan lensa kotak, cara memasangnya, cara
melepaskannya. Cuman kan balik lagi, teori itu nggak segampang prakteknya kan, ya nggak sih? Jadi memang kita harus coba beraniin pakai gitu kalau mau bisa. Kalau nggak dicoba ya nggak bisa walaupun teorinya tahu. Kita coba buka satu nih, buka satu. Bismillah. Gue deg-degan nih, gue nggak pernah pakai softline sebelumnya. Ada tulisan peel here, jadi memang dibuka di sini. Ini softline-nya di sini ya, kita buka. Jadi ini tuh ada perangkatnya gitu tuh, jadi di ininya tuh ada perekatnya dan ada softline-nya. Softline-nya ini banget coy, bening banget, ini sampai ngeri. Kita buka nih, buka coba yang kanan sama yang kirinya, kita masukin ke tempatnya supaya aduh gue ngeri. Akhirnya biru-birunya kelihatan kan, tuh ada lensa kontaknya. Jadi nggak boleh kering banget ya si lensa kotak ini. Make sure tangan kalian tuh harus bersih dan kering ya guys, nggak boleh asal aja. Aduh ini ngeri banget cuy. Buat kalian yang punya penjepit itu pakai penjepit tipis banget. Nah ini dia posisinya, udah gue pindahin semua nih si softline-nya ke tempat softline-nya ini. Tinggal kita coba makainya. Bismillah ya, Bismillahirrohmanirrohim. Bagus banget, gimana ya? Nih, cuman gue salah, harus tangan kanan. Dan aduh gimana ya caranya, kok gue deg-degan sih. Gini ya, gimana sih harusnya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Aduh gimana ini, kok lepek sih, kok nggak segampang orang-orang sih. Harus ngaca nih. Oh my god, help me God, help me. Sebelumnya video yang kalian lihat ini itu udah di tag udah berapa minggu yang lalu. Jadi cerita sebenarnya ini gue bener-bener nggak bisa pakai softline dan berusaha, jadi nggak gue tag di video ini. Jadi karena takut memakan waktu di tag video, akhirnya gue coba sampai 2 jam sampai capek sendiri. Terus besoknya gue coba lagi 2 jam lagi dan akhirnya berhasil, tapi hanya mata sebelah doang, mata sebelah kirinya nggak bisa. Terus besoknya gue coba lagi, mata kanan udah mulai bisa cepat pakainya, dan kita coba mata kiri dengan posisi mata yang sebelah sini udah terpasang, dan itu susah juga. Akhirnya mata sini dicopot, mata sini pasang, akhirnya mata sini pasang nggak perih, baru mata sini pasang, baru akhirnya bisa. Dan itu hampir butuh waktu 3 minggu buat masang 2 mata softline aja. Tuh bener-bener pengorbanannya wow banget gitu loh, bener-bener dari nol banget, dan bener-bener susah banget sih menurut gue. Nah sekarang gue mau kasih tahu ke kalian hasil pembelajaran gue pakai softline. Nah
Ini softline-nya udah ada, dan untungnya softline gue ini kanan sama kirinya sama guys, jadi nggak terlalu bermasalah banget kalau misalnya ketukar-tukar gitu. Terus siap sedia juga air softline-nya. Kita coba biar make sure tangan kalian bersih. Terus kalian bisa buka softline-nya, terus kalian taruh di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya warna softline-nya memang agak nggak kelihatan gitu kalau dipakai. Kita coba ya. Ini gue nggak tahu nih gue bisa apa enggak, soalnya gue sebelumnya nggak di tag video, nggak ada yang ngeliatin bisa gitu. Kita coba sendiri. Susah coy, ternyata kalau sambil di tag video nggak segampang itu, karena surprise banget, kok bisa gitu, kok bisa gitu. Akhirnya bisa juga coy, tapi karena gue pemula, lihat air mata, pasti ada air mata gininya. Dan kalau yang nggak biasa bener-bener ngerasa perih banget, tapi kalau kalian udah kebiasa tuh bakal biasa aja sih rasanya. Ini tuh apa sih, pakai softline tercepat yang gue pernah pakai gitu. Biasanya lama banget. Karena yang satu sudah berhasil, kita coba satunya lagi ya guys. Be careful, harus bener-bener hati-hati banget kalian, karena ini tuh tipis banget. Mata sebelah kiri paling susah menurut gue sih dibanding mata kanan. Jadi kita lihat seberapa lama gue bisa masukin si softline ini. Guys, ternyata yang sebelah kiri itu lebih susah dibanding yang sebelah kanan. Tapi jangan menyerah, kita coba lagi. Jangan kedap. Aduh ya Allah, gimana ya ini ya. Duh, kedip mulu nih, mata gue susah banget, kedip mulu emang. Kalau yang sebelah kanan intensitas kedipnya udah berkurang, yang kiri coy. Tuh malah nempel di sini. Susah ya,
kenapa yang sebelah kiri lebih susah daripada yang sebelah kanan. Berhasil juga, astagfirullah, ya Allah, akhirnya berhasil juga. Ya Allah, ini perjuangan banget yang sebelah sini, yang sebelah kiri dibanding sebelah kanan, karena gue kedip mulu. Guys, akhirnya gue seneng banget bisa dua-duanya kepasang mata. Nah, ini dia hasil dari latihan yang sebelum-sebelumnya. Walaupun udah latihan juga tadi kelihatan kan susah banget pakainya, nggak sekali masuk langsung jadi, butuh percobaan beberapa kali. Dan aku punya tips buat kalian yang bener-bener banget pemula, nggak bisa pakai dan nggak punya teman untuk melihat dan mengajarkan. Ini dia tipsnya. Make sure tangan kalian tuh bener-bener bersih, nggak ada bekas noda dan kering kerontang setelah dicuci. Dan kuku juga penting banget. Kuku kalian yang penting pendek, jangan sampai panjang, karena kebayang dong tadi pas aku coba softline di ujung jari ini, kalau kukunya panjang, softline ini bisa nusuk kuku dan bisa robek. Kalau softline robek kan rusak masukin ke mata, yang ada matanya iritasi, yang ada matanya bisa rusak, yang ada matanya bisa bermasalah. Itu dia makanya kenapa pentingnya kebersihan ketika kalian mau pakai softline. Terus yang kedua, ini menurut gue yang penting banget ya buat gue, karena nggak ada teorinya. Gue cari teori di Google manapun nggak ada, coy. Gue nyampe buka tutorial, kok gue nggak bisa juga. Gue nyampe baca artikel, tapi gue masih nggak bisa juga masukin softline ke dalam mata. Jadi intinya tuh kalian harus latihan kedip. Dalam arti tuh latihan kedip, jadi kalian lihat ke suatu tempat, terus kalian coba tek apa kedip-kedip mulu atau enggak gitu. Jadi mata kalian refleks kedipnya itu masih banyak atau bisa kalian tahan gitu, karena mata kedipnya mata itu penting banget ternyata, coy. Dan itu nggak ada di teori manapun. Kedip mata, kalau semakin sering kalian kedip, intensitas kedip ketika ada sesuatu yang mendekati mata kalian, entah mau langsung merem gitu kan, biasanya kan orang refleks mata, itu semakin susah pakai softline. Yakin banget. Cerita juga, jadi kan gue nyobain belajar pakai softline itu pas ada bokap gue ya, terus nggak bisa gitu, karena bokap gue gerakan sendiri, mungkin yang ngeliat gue nggak berhasil gitu, aduh gitu, ngeluh sendiri nggak berhasil gitu. Bokap gue juga bilang gini, ya ampun, kamu mata belo aja nggak bisa pakai softline, apalagi matanya sipit. Terus gue mikir, iya juga sih, apa yang salah sama gue? Ini mata gue tuh udah gede banget, udah belo gitu, hitungannya udah nggak sipit, softline tuh harusnya gampang masuk gitu kan. Jadi setelah gue ambil kesimpulan, emang si intensitas kedipnya itu yang harus lo bisa atur gitu loh, yang harus lo bisa tahan ketika ada benda yang mendekat di mata lo harus tahan, nggak kedip gini gitu. Dan gue kasih tau lagi teknik caranya supaya softline masuk. Selain kan kalau tutorial cuman begini sama begini ya, kalau gue enggak, karena gue benar-benar pemula dan masih sering kedip. Jadi gue harus dua tangan sini sama ini tuh, jadi yang ditarik itu bola mata sininya ya, langsung ditarik jadi bukan di sininya diginiin ya, di bola mata bener-bener kalau bisa kayak mata lu mau keluar kayak alien gitu, bodo amat, yang penting si softline tuh bisa masuk ke mata kalian. Jadi itu yang bikin gue berhasil, karena gue bisa mengatur kedipan mata gue itu. Makanya penting banget.
Dan tips yang ketiga, kalau kalian emang belum ahli, belum pro banget pakai softline, please ada orang yang bisa ngeliatin kalian pakai softline atau mencabut softline. Udah nempel belum di mata gue? Udah nempel belum di mata gue? Jadi kemarin tuh ceritanya gue udah berhasil pakai softline ini. Gue mau cabut si softline ini dong, karena gue ngerasa udah bisa tanpa diliatin orang, tinggal tempel aja senyamannya mata, nyampe ngikutin bola mata ini. Kemarin gue nyabut softline tanpa ngaca, tanpa diliatin orang, dan kalian tahu hasilnya gimana? Awalnya gue pikir udah kecabut gitu ya, karena di mata gue nggak ada softline lagi. Tapi si bentuk fisik softline ini kok nggak ada gitu. Gue cari apakah jatuh di bawah atau kena baju, kok nggak ada gitu. Gue pikir jatuh ke baju gue kan, sampai gue ganti baju, gue periksain satu-satu tuh baju, mana bangkai softline-nya nggak ada. Aduh, gue bingung. Aduh, gimana ya, gue kan biasanya orangnya bodo amatan ya, bodo amatan lah, tinggal beli lagi gitu. Tapi itu kemarin untungnya gue berpikir harus ketemu tuh fisiknya softline itu kemana, harus ketemu. Dan karena ngerasa perih ya mata gue, karena gue pikir itu perih biasa, gue kasih obat mata dong. Gue kasih obat mata, terus dua mata udah dicopot semua, kok mata satunya masih ada keganjel gitu. Gue bingung. Dan kalian tahu apa? Gue nyampe liatin sekitar mata, takut si softline itu nyangkut ke mata. Pas gue lihat begini, si softline itu nyangkut di sininya coy, ujung softline itu. Kalian bayangin gak sih, softline udah kebentuk jadi dua, nyangkut di ujung. Gue shock dong, nyangkut di sini, gila. Tapi gue harus tenang gitu kan. Gimana caranya nyopotnya, sedangkan pakai tangan di ujung mata sini tuh kayak nggak mungkin banget. Di ujung mata gue dicongkel-congkel nggak sih? Terus gue mikir, apa gue harus ke dokter mata, ya Allah, nanti dioperasi atau gimana? Pikiran gue bener-bener kemana-mana. Akhirnya gue tetap pakai obat mata lagi. Kan obat mata tuh ada ujungnya ya. Gue ini ujungnya obat mata tuh gue taruh di ujung sini, gue geser softline-nya, gue buru-buru cabut. Alhamdulillah ya Allah, gue bener-bener, ya Allah, coba kalau misalnya gue bodo amat gitu, karena bisa dibeli lagi, gampang lah, hilang, biarin. Itu gue ke bawah tidur coy, itu posisinya malam, ke bawah tidur, dan nggak tahu gimana nasibnya mata gue yang nyempil softline di sini lagi, bisa-bisanya gitu loh. Maksudnya tinggal cabut tapi geser ke atas. Ini tuh saking tipisnya si softline itu memang sih, karena memang kalau buat pemula itu cocoknya yang tipis, biar nggak di mata itu nggak berasa apa-apa gitu. Ya Allah, gue bener-bener shock, gue bener-bener, ya Allah, gue masih diselamatin. Ya Allah, itu bakal jadi kenangan yang tak terlupakan buat gue. Dan lo tau, sebelum gue nyopot mata yang satunya itu, mata kirinya tuh dia copot sendiri coy. Dan lucunya itu, gue lagi tiduran, gue geser mata gini, set, tuh telepon gue udah di tangan sini coy. Gila, maksudnya gue nggak niat lepas, tapi lepas sendiri gitu. Giliran gue niat lepas, susah banget yang nyangkut kayak gitu. Oh, itu cerita nggak tahu, cerita bodoh atau cerita konyol atau cerita bener-bener gak becus itu. Ya ampun, gue nyampe kayak berus dada, ya ampun, gue masih diselamatin, ya Allah, ya Robbi. Gue nyampe, untungnya gue gak traumaan orangnya. Kalau misalnya traumaan gitu kan, pasti gue gak bakalan mau pakai softline lagi dengan kejadian itu kan. Nah itu dia guys, sepenggal cerita pakai softline pemula ala aku. Buat kalian yang bener-bener emang nggak bisa sama sekali pakai softline, rekomendasi banget nonton video ini, dan please banget share ke teman kalian yang emang mau belajar pakai softline. Karena aku sendiri tuh ngerasa susah banget pakai softline gitu ya. Walaupun udah ngeliat tutorial, walaupun udah ngeliat artikel segala macem, kalau nggak ada orang yang ngajarin secara langsung tuh
susah, jadi mesti banget ikutin tips and triknya aku. Makasih sudah menonton sampai sisi ini. Buat kalian yang emang punya kritik atau saran aku kira-kira harus upload video apa lagi ya gitu yang kalian butuhkan, boleh banget komen di kolom komen di bawah ini, nanti aku bikinin. Dan coba kalian komen tanggapan kalian gimana tutorial aku, apa kurangnya, dan kira-kira pengembangan apalagi yang harus perlu aku lakukan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai sesi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.